Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat ya. Meskipun kondisi kita masih seperti ini, belajar melalui daring, tapi harapan Bu Hana anak-anak tetap semangat ya. Baik, kita lanjutkan materi hari ini masih tentang surah Al-Bayyinah ya. Kali ini kita akan membahas terkait dengan isi kandungan surah Al-Bayyinah ayat 5 sampai 8 ya. Karena minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu kita sudah membahas terkait dengan surah Al-Bayyinah, isi kandungan surah Al-Bayyinah ayat 1 sampai 4 ya. Sekarang kita lanjutkan isi kandungan surah Al-Bayyinah ayat 5 dan sampai 8 maaf ya. Di mana dalam surah Al-Bayyinah maksud atau isi kandungan dari ayat 5 yang artinya padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, menatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus ya. Jadi maksudnya di sini adalah bahwasanya Allah memerintahkan ahli kitab, yaitu orang-orang kafir, orang-orang Yahudi maupun Nasrani dan juga orang musyrik ya, untuk kembali kepada akidah yang murni, yang dimana dulu atau sebelumnya orang-orang ahli kitab ini adalah orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi sebelumnya, yaitu kalau misalkan Yahudi berarti Nabi saat itu adalah Nabi Musa. Kemudian kalau Nasrani berarti Nabi yang sebelumnya itu adalah Nabi Isa, yang dimana Nabi Musa diturunkan kitab Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu kitab Zabur. Kemudian Nabi Isa diturunkan kepada beliau adalah kitab Injil. Nah, ahli kitab ini ya, yang dimaksud dengan ahli kitab ini adalah orang-orang Yahudi dan orang Nasrani ini dulunya mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi sebelumnya. Akan tetapi sudah banyak penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang ahli kitab. Makanya dalam ayat kelima ini Allah menjelaskan atau memerintahkan supaya orang-orang ahli kitab dan orang musyrik ini untuk kembali kepada akidah ya, akidah yang menyimpang menuju akidah yang benar. Yaitu dengan apa? Yaitu akidah yang murni atau ketauhidan. Maksudnya di sini adalah mereka disuruh atau diperintahkan menjalankan agama Allah, yaitu apa? Menjalankan sholat, menunaikan ibadah haji dan juga melaksanakan zakat ya. Diperintahkan zakat. Dimana kalau sholat ini adalah ibadah vertikal, yaitu maksudnya ibadah vertikal ini adalah ibadah antara hamba dengan Tuhannya. Ya, tentunya dengan perintah sholat. Kemudian juga ada ibadah sosial. Ya, artinya ini berkaitan dengan orang banyak. Tentunya di sini yang lebih tepat dalam surah Al-Bayyinah adalah tentang mengeluarkan zakat atau menunaikan zakat. Ya, ini maksudnya ya. Kemudian selanjutnya di ayat ke-6 ya, isi kandungan ayat ke-6 itu menjelaskan bahwasanya keadaan ahli kitab dan orang-orang musyrik yang mereka yang mengingkari setelah adanya bukti yang nyata atau mengingkari adanya kedatangan Nabi Muhammad SAW ya, dan juga mengingkari adanya Al-Quran, mereka itu akan berada dalam balasannya adalah neraka jahanam ya. Jadi bagi orang yang ingkar atau bagi ahli kitab yang tidak mempercayai kedatangan Nabi Muhammad SAW dan juga tidak mau mempercayai adanya Al-Quran, maka mereka kelak akan dimasukkan ke dalam atau berada dalam neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Dan orang yang kekal di dalam neraka jahanam itu adalah seburuk-buruknya makhluk ya, seburuk-buruknya makhluk siapapun itu. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk dalamnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang tergolong orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga Allah, yaitu surga Adennya ya. Nah,
Kemudian sebaliknya itu di ayat 6 ya, bagi orang-orang yang ingkar, bagi ahli kitab balasan bagi orang-orang ahli kitab dan juga musyrik. Sebaliknya di ayat ke-7 ya, Allah menjelaskan kabar gembira bagi orang-orang yang memiliki keimanan dalam hatinya. Dalam arti keimanan maksudnya apa? Yaitu orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Orang yang takut terhadap apa-apa yang dilarang oleh Allah. Ya, tapi mau menjalankan dengan ikhlas apa yang diperintahkan oleh Allah. Kabar gembiranya apa? Yaitu adalah mereka disebut sebagai makhluk yang paling baik dan kelak mendapat balasan, yaitu apa? Nah, jadi balasan bagi orang-orang yang beramal soleh, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempercayai adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga mempercayai adanya Al-Qur'an, maka balasan mereka itu ada di di ayat ke-8. Ya, jadi di ayat ke-8 menjelaskan tentang balasan yang akan diterima oleh bagi orang yang beramal soleh dan mau menunaikan ibadah sholat dan juga berzakat. Apa balasannya? Yaitu surga Aden, ya, surga Aden di sisi Allah. Dan di mana di surga Aden ini ada sebuah sungai yang mengalir di bawahnya. Dan insya Allah bagi orang yang beramal soleh yang mendapat balasan surga Aden itu akan kekal di dalamnya. Jadi kalau orang yang menjalankan perintah Allah, melaksanakan sholat, puasa, berzakat, haji dan ibadah-ibadah yang lainnya, kalau Allah meridhai, insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga. Yaitu apa? Surga Aden, yang dimana di dalam surga itu mengalir sebuah sungai. Ya. Jadi dalam sebuah kitab dijelaskan, jadi di surga itu ada sebuah telaga namanya Telaga Kautsar, ya. Telaga Kautsar, di mana Telaga Kautsar ini merupakan sebuah sungai, ya, di dalam surga yang airnya itu seperti susu yang mengalir. Nah, sungai Telaga Kautsar ini merupakan tempat mandinya para nabi. Dan orang yang bisa masuk ke dalam itu adalah orang beruntung, apalagi sampai meminum air telaga ini. Dalam sebuah kitab dijelaskan akan tidak merasa haus selamanya kalau minum air dari Telaga Kautsar ini, ya. Jadi Al-Kautsar itu sebuah telaga atau sungai yang ada di dalam surga, yang dimana kalau kita meminum air ini insya Allah tidak akan merasakan haus. Nah, seperti itu gambarannya. Oleh karena itu, mari kita melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, khususnya kita umat Islam. Rajin tunaikan sholat 5 waktu tepat waktu, rajin berzakat, rajin puasa, ya, dan rajin beribadah, ibadah-ibadah yang lain, entah itu mengaji, ya, berbuat baik pada orang, suka menolong orang, terutama berbuat baik kepada kedua orang tua, dan juga melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, terutama anak-anak, ya. Sekali lagi mengharapkan mari kita sebagai umat manusia, sebagai makhluk Allah, sebagai umat Islam, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah dan jauhi segala apa yang dilarang oleh Allah, ya. Baik, itu penjelasan hari ini terkait dengan surah Al-Bayyinah ayat 5 sampai 8. Nah, tugas hari ini adalah silakan anak kerjakan buku paket halaman 80 sampai 81 ya, Romawi 2 dan 3. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada yang keliru, ada yang salah. Wa akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.